Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Berjumpa lagi ya, nggak kerasa nih teman-teman ya, sudah nyampe ya ke Iron Man Mark 10 yang kemarin sempat ditunda karena saya membuka Iron Man Mark 18 request dari subscriber, dan sekarang sudah nyampe ke Mark 10 seperti yang saya janjikan kemarin ya. Setelah bongkar-bongkar ada 4 set tos Iron Man yang saya beli, sekarang saatnya membuka Iron Man Mark 10. Ini keren teman-teman ya. Ini kalau saya liatin ada sesuatu yang apa ya, kalau warnanya ini mungkin serupa seperti Iron Man sebelum-sebelumnya, tapi bentukannya ini ada sesuatu yang mungkin bikin kita tertarik nanti teman-teman. Oke, kita buka aja biar kita tahu bentukannya seperti apa di dalam setitos Iron Man Mark 10 yang merupakan Iron Man ya, suit cikal bakal menuju Iron Legend. Nah, seperti apa bentukannya? Coba kita bongkar aja, kita liatin sedetail apa, dan semoga video yang saya buat ini bisa membantu teman-teman yang sedang mencari Iron Man Mark 10, mencari referensi kira-kira layak dibeli, layak dikoleksi atau tidak. Yuk kita bongkar aja untuk mengetahui seperti apa bentukannya. Bongkar. Oke teman-teman ya, yuk kita buka aja. Kondisi masih tersegel ya, masih aman ya. Jadi semenjak saya beli, belum saya buka sama sekali, masih tersegel. Wah, untuk bentukan boxnya seperti ini teman-teman ya, tidak ada perubahan, serupa seperti yang kemarin saya buka dari Mark 18. Cuman ini beda cover saja nih teman-teman ya. Terus Iron Man 3, jadi Mark 10 ini muncul di Iron Man 3 berbarengan dengan si Iron Legend nih teman-teman ya. Oke, kita buka aja. Biar tidak penasaran nih teman-teman ya, kita buka. Wah. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih belum punya rezeki untuk membeli item ini, kita bongkar bareng di sini teman-teman ya. Bongkar bersama-sama. Wah. Kita buka. Wah, kalau warnanya sebenarnya nih teman-teman ya, dari segi warna ini tidak ada sesuatu yang spesial ya. Jadi serupa seperti warna sebelum-sebelumnya, warna merah, emas ya. Cuman dari bentukannya ini, kalau saya ngeliatin covernya nih teman-teman ya, kalau saya ngeliatin covernya ini ada sesuatu yang mungkin bikin kita tertarik ya, untuk dipadukan dengan beberapa Iron Man yang sudah saya punya atau teman-teman punya mungkin di rumah, untuk disandingkan berbarengan nanti. Yang pasti kita angkat saja, kita angkat satu. Kita angkat satu. Jadi ada 2 blister nanti di dalamnya teman-teman ya. Blister pertama ini adalah dari figurnya. Nah, blister yang kedua aksesorisnya. Kita keluarkan. Kita langsung buka aja blisternya. Wah, seperti apa bentukannya? Wah, seperti biasa ada kantong es. Wah, bentukannya seperti ini teman-teman ya. Coba kita ambil. Semoga aja kondisinya aman-aman saja nih teman-teman ya. Dan ini bentukan yang belum pernah saya lihat sebelum-sebelumnya nih teman-teman ya. Ini mungkin perpaduan dari beberapa Iron Man yang sudah dirilis oleh Seditos ya. Jadi yang pasti item ini atau Mark ini belum pernah dibuat dari 1 sampai 10. Jadi coba kita timang-timang. Oke. Bagian belakang, wow, kalau bagian belakang ini kayaknya ya serupa seperti yang kemarin nih teman-teman ya, Mark 18 ya, dan juga ini serupa seperti Mark 7. Jadi cikal bakal dari Mark 7 ya, cikal bakal dari Mark 10 itu ada di Mark 7 teman-teman ya. Jadi serupa di bagian ininya. Jadi stabilizer ya waktu penerbangan di sini. Oke. Wah, dan ramping nih teman-teman ya. Jadi untuk bagian kaki ini agak-agak ramping nih. Dan wah, ini yang saya suka teman-teman ya, bagian kaki ini. Oke, jadi untuk bentukannya seperti ini sudah bisa bikin saya ini menawan teman-teman ya. Untuk warna merahnya ini gelap ya, serupa seperti Iron Man sebelum-sebelumnya. Warna emasnya juga asik ya. Kepala juga sepadan dengan tubuh. Wah, bagus. Dan setelah saya pegang teman-teman ya, setelah saya lihat sekilas ya, menurut saya keren nih teman-teman ya.
layak untuk dikoleksi, layak untuk dibeli, dan disandingkan dengan Iron Man yang sudah saya punya di etalase. Ini bakal mewarnai nuansa baru dari si Iron Man untuk Mark 10 nih teman-teman ya. Untuk aksesorisnya teman-teman ya, di sini ada 3 pasang tangan ya, seperti biasa ya. Jadi ada tangan santai ya, tangan siaga, tangan terbang, tangan repulsor ya, dan juga dengan 2 pasang api, efek api teman-teman ya, dan juga dengan stand base-nya. Untuk stand base-nya ini serupa juga ya, dan ini bisa dijadikan kombinasi nanti buat teman-teman mungkin yang pingin memajang figurnya dengan bergonta-ganti pose tangannya mungkin, dan bisa dibantu dengan stand base-nya ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihatin secara detail teman-teman ya, bentukan dari Mark 10 ini seperti apa sih. Nah, ini ya, secara pribadi saya bilang ya teman-teman ya, secara bentukan di sini keren sih ya. Cuman kita coba lihat secara detailnya ini, apakah ada mispaint, dan dari segi sculpture dari si figur dari Seditos ini keren apa enggak, coba kita lihatin teman-teman ya. Dari segi kepala ya, dari segi kepala di sini dia benar-benar seimbang dengan bentukan tubuhnya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya, sesuai dengan bentukan dari si badan ya, postur yang dicetak oleh si Seditos ya. Di bagian pundak ya, wah keren teman-teman ya. Ini bentuknya unik sebenarnya nih ya. Jadi dia nggak terlalu apa ya, bentukannya di bagian dada di sini agak kotak ya. Ada warna emas di bagian pinggang ya, di bagian bawah rusuk lah teman-teman ya. Wah keren nih teman-teman ya. Di bagian samping seperti ini tangan, dan di belakang, nah ini teman-teman ya, di bagian belakang seperti ini benar-benar complicated teman-teman ya. Dari segala bentukan di sini ya, detailingnya juga ini keren banget. Seditos mencetak seperti ini teman-teman ya. Secara detail di sini benar-benar keren ya. Dari segi pengecatan, tunggu teman-teman ya. Di sini ada, wah ada yang baret di sini teman-teman. Wah, sangat disayangkan sekali nih teman-teman ya. Ada yang baret di sini, baret kecil ya. Secara detail di bagian bawah kaki seperti ini, di bagian bawah. Wah, cuman ternyata di sini untuk lubang dari ininya kecil teman-teman ya. Wah, ini tanda tanya ini bukan lubang kecil ya teman-teman ya, malah agak berlubang ya. Jadi di bagian kaki di sini untuk aksesoris api ya, pendorongnya di sini tidak ada lubang. Jadi di sini lubang tertutup teman-teman ya. Jadi ini kalau mau menggunakan aksesoris api ya, pendorong di sini dia tidak bisa dimasukkan. Hanya bisa digunakan di bagian tangan. Jadi di sini, wah ini kayaknya miss quality control teman-teman ya. Harusnya di sini ada lubang ya. Wah ini bener ini miss quality control nih, pengecekannya tidak bener nih. Tapi secara keseluruhan, secara bentukan, detailingnya di sini keren banget ya. Untuk dari segi pewarnaan, di sini ada satu pengecatan yang mungkin miss ya. Warna emasnya di sini agak belepotan sedikit ya, belum tertutup rapi dengan warna merah. Ya, oke. Sekarang kita lihatin artikulasinya teman-teman ya. Di bagian kepala artikulasi, karena di sini tidak ada penghalang, ini aman teman-teman ya. Tidak juga teman-teman ya. Bagian kepala, jadi dia kalau mau muter 360 derajat tidak bisa, masih terhalang oleh bahu ya, serupa seperti Mark 18 kemarin. Oke. Di bagian bahu di sini shoulder pad seperti biasa bisa di adjust ya, bisa dimainkan. Dan untuk mengextend ya, jadi untuk bagian bahu ini kalau ingin melebarkan bagian tangan ya, untuk mengencangkan atau lencang kanan atau lencang depan, di sini bisa ditarik di bagian sini teman-teman ya. Ini bisa diangkat seperti ini dan aman. Ini biasanya seperti yang saya bilang kemarin, ini ada beberapa figur dari Seditos Iron Man sering keluar dari mangkok ya, dari ball jointnya. Tapi ini aman ya, masih bisa di adjust, bisa diatur. Oke, untuk muter-muter masih aman ya, fleksibel dan tidak dull seperti yang kemarin, aman ya, aman. Di sini kencang banget teman-teman. Dan di bagian lengan di sini ada yang bisa dimainkan di sini artikulasinya. Oke, dan di bagian siku, untuk bagian siku di sini sampai segini saja teman-teman ya untuk artikulasinya, tidak terlalu extend banget di sini ya untuk artikulasi di bagian siku. Di bagian tangan ya aman ya, ini bisa digonta-ganti nanti kalau pengen di adjust ya. Dan untuk bagian torso di sini bisa di extend ya, bisa ditarik. Cuman sayangnya di sini untuk torso agak-agak dull sedikit ya. Dan
Oke, dan untuk miring, oke, masih aman. Dan di bagian belakang di sini karena seperti yang saya bilang tadi ya, serupa seperti Mark 7, serupa seperti Mark 18 ya. Di sini ada stabilizer untuk saat terbang, teman-teman ya. Artikulasi bisa dibuka. Di sini ada sayap stabilizer yang bisa dibuka ya, yang bisa dimainkan di sini. Oke, artikulasi di bagian sini juga ada. Oke, dan di bagian pinggang ya serupa seperti sebelum-sebelumnya, tidak ada artikulasi di bagian pinggang ya. Aciditas tidak memberikan artikulasi di bagian pinggang. Untuk bagian pangkal paha ya, kita tendang begini masih maju ke depan lumayan ya, tidak ada yang penghalang di sini ya. Dan di bagian pangkal paha juga ada artikulasi yang bisa dimainkan. Kita masukkan lagi. Di bagian dengkul ini ada dengkul pad ya. Kalau ada shoulder pad, di sini ada dengkul pad sampai 2 nih teman-teman ya di sini ya. Jadi kita bisa naikkan ke atas. Di sini juga ada padnya juga. Di sini juga ada padnya teman-teman. Ya, keren ya. Nah ini bentukan kakinya ini keren ya. Jadi dia di bagian atas ramping, bagian bawah besar ya. Nah nih di sini juga bisa dimainkan artikulasinya. Dan untuk bagian kaki, cuman sayangnya di bagian kaki di sini teman-teman ya, bagian tapakan di sini tidak ada artikulasi yang bisa menyesuaikan dengan tapakan ya, karena ini bentukannya seperti ini agak susah. Mungkin Seditos mau mendesain dia tapakan diberikan artikulasi agak kesusahan mungkin teman-teman ya. Oke, untuk artikulasi aman semuanya, cuman tidak terlalu ekstrim untuk artikulasi. Cuman disarankan untuk Seditos ini jangan terlalu banyak di push ya, agar dia tidak dol di bagian artikulasi teman-teman. Oke teman-teman ya, setelah dibuka, setelah ditimang-timang, kita lihatin secara detail ya bentukannya seperti apa, artikulasinya. Secara pribadi saya bilang kualitasnya keren banget, bagus banget ya. Mark 10 yang saya beli dari Seditos ini sangat layak untuk disandingkan dengan seluruh Ironman Mark yang ada di etalase saya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih bimbang mau beli apa enggak, recommended banget ya. Secara detail dia keren banget, bentukan juga bagus ya. Dan tidak konvensional bentukannya, dari kaki ya, dari dada juga keren banget. Dan harga yang sekarang tertera ya, untuk harga yang sudah beredar di pasaran itu harganya sekitar di luar marketplace ya 320, kalau di marketplace mungkin sekitar 400 ribuan teman-teman ya. Tapi dengan harga segitu kita worth it untuk memiliki Ironman yang seperti ini untuk disandingkan dengan Ironman yang lain, atau mungkin teman-teman mungkin ingin memiliki satu saja. Ini recommended banget. Oke teman-teman ya, saya rasa begitu saja video yang saya buat. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan informasi, hiburan, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item yang serupa. Sampai jumpa di video berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.